Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Dalam chapter 1047 dan kedepannya nanti akan diperlihatkan kelanjutan dari pertarungan Luffy melawan Kaido. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Luffy memegang petir dan terlihat bersiap menyerang Kaido. Memang memegang petir untuk dipakai menyerang lawan merupakan hal yang tidak masuk akal. Namun mengingat salah satu kekuatan dari Awakening Buah Iblis Hitohitonomi model Nika adalah kebebasan, maka hal-hal tak masuk akal seperti itu bisa saja dilakukan. Itu adalah salah satu kemampuan kebebasan Luffy untuk bertarung dengan memakai imajinasi. Maka dari itu, tak heran Luffy bisa menangkap petir. Serangan petir dari Luffy akan sangat kuat dan juga mengenai tubuh Kaido dengan telak. Serangan tersebut akan membuat Kaido kesakitan, tapi belum cukup untuk membuat sang makhluk terkuat itu kalah. Usai melancarkan serangan petir, sepertinya Luffy akan menggunakan serangan elemen lain, yaitu serangan angin. Namun, bukan berarti Luffy akan menangkap angin atau mengendalikan angin, melainkan dia menyerap banyak angin melalui mulutnya, hingga membuat badan Luffy menjadi besar dan setelah itu, Luffy akan menggunakan teknik tiupan untuk mengeluarkan angin dari dalam tubuhnya. Tentu angin yang ditiupkan oleh Luffy akan sangat kuat, bahkan menjadi angin yang tajam karena serangan angin itu akan bergerak dengan cepat. Usai melakukan serangan itu, secara konyol Luffy juga mungkin akan terlempar karena terdorong ke belakang, tapi serangan tersebut lagi-lagi akan mengenai tubuh Kaido dengan telak. Setelah itu, Luffy yang terlempar akan kembali mendekati Kaido, kemudian dia akan melancarkan serangan api. Sebenarnya serangan api bukan hal yang mengejutkan lagi, karena sebelum Awakening pun, Luffy telah memiliki beberapa jurus api, seperti Red Hawk dan Red Rock. Namun, mengingat sekarang Luffy telah mencapai tahap Awakening, maka serangan api dari Luffy akan jauh melampaui teknik Red Hawk maupun teknik Red Rock. Serangan api yang akan dia pakai nanti sangat kuat, bahkan mungkin jika Luffy telah memikirkan nama untuk serangan itu, nama dari serangan tersebut akan ada kaitannya dengan matahari, karena matahari memang sangat panas dan juga secara tidak sadar, Luffy menghubungkan serangan itu dengan Nika, sang dewa matahari. Usai memperlihatkan pertarungan Luffy melawan Kaido yang masih berlanjut, fokus cerita akan beralih ke Momonosuke yang sedang mencoba menciptakan awan api. Tentu Momonosuke akan sangat panik sebab dia masih belum mampu menciptakan awan api yang sangat besar. Meski begitu, Momonosuke merasa dia wajib melakukannya karena keselamatan banyak warga Wano Kuni bergantung kepada Momo. Beban itu di satu sisi akan memotivasi Momonosuke untuk berusaha lebih keras, tapi di sisi lain akan membuat Momonosuke menjadi semakin tertekan. Kemudian, Zunisha lagi-lagi akan berbicara dengan Momonosuke. Kali ini, dia akan menceritakan soal Joy Boy pada masa lalu. Seperti yang kita tahu, Joy Boy pada masa lalu merupakan rekan dari Zunisha, sehingga Zunisha pasti banyak tahu tentang Joy Boy. Sedikit demi sedikit, Zunisha akan mengungkapkan berbagai hal menarik soal Joy Boy, dan itu akan membuat Momonosuke menjadi sangat terkejut. Selain soal Joy Boy, seiring berjalannya waktu, Zunisha juga pasti akan menceritakan berbagai hal penting lain, seperti keterkaitan Zunisha dengan keluarga Kozuki. Gajah Purba itu akan menceritakan tentang seseorang dari keluarga Kozuki pada masa lalu, yang bisa memberinya perintah sama seperti Momonosuke. Orang itu jugalah yang memberi Zunisha hukuman untuk terus berjalan. Namun, mengingat sekarang ada orang lain lagi yang bisa memberi Zunisha perintah yaitu Momonosuke, maka Momonosuke pun punya kuasa untuk mencabut hukuman Zunisha itu. Sepertinya, Zunisha akan meminta Momonosuke untuk mencabut hukumannya, tapi sebelum itu, Momonosuke akan bertanya terlebih dahulu apa sebenarnya kesalahan dari Zunisha sampai-sampai dia dihukum. Dengan begitu, telah semakin dekat bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya kesalahan Zunisha pada masa lalu. Saya memperlihatkan Wano Kuni, fokus cerita akan beralih ke dunia luar. Akan diperlihatkan beberapa karakter penting seperti Shanks dan Kurohige. Dalam cover story di chapter yang lalu, diperlihatkan ada dua siluet yang menginjakan kaki di Whole Cake Island. Banyak fans yang berpikir bahwa itu adalah kru bajak laut Kurohige. Namun, ada kemungkinan juga itu adalah Vinsmoke Reiju dan Vinsmoke Ichiji yang sedang mencoba menyelamatkan Niji dan Yonji. Namun, siapapun yang muncul di Whole Cake Island itu, pergerakan dari bajak laut Kurohige telah dimulai, karena dalam chapter 956, Kurohige meminta pasukannya untuk bersiap pergi ke suatu tempat.
Belum jelas tempat mana yang Kurohige tuju, tapi dia berkata bahwa dia ingin mengambil sesuatu yang sayang apabila sesuatu itu sampai jatuh ke tangan angkatan laut. Selain itu, secara sekilas juga akan diperlihatkan Shanks, Ben Beckman, dan para kru bajak laut Akagami, di mana mereka sedang menuju ke suatu tempat yang masih belum diketahui. Kemana mereka akan pergi memang masih belum jelas, tapi dengan melihat Shanks dan kawan-kawan menuju ke suatu tempat, itu menandakan bahwa Shanks mulai bergerak untuk melibatkan diri dalam konflik. Sekilas juga akan diperlihatkan Mary Joyce, tempat di mana para Gorosei sedang berada. Menerima laporan dari berbagai tempat di seluruh dunia, maka Gorosei pun akan sepakat bahwa kekacauan dunia saat ini telah menjadi semakin parah. Mereka akan mulai membahas soal kemungkinan pecahnya perang dunia, atau yang dalam SBS volume 97 disebut sebagai perang terbesar sepanjang sejarah. Kembali ke Wano Kuni, Kaido bangkit lagi usai terkena serangan Luffy tadi. Luffy yang melihat Kaido terus-menerus bisa bertahan, mengatakan bahwa Luffy akan memakai suatu serangan paling gila yang ada di dalam imajinasinya. Serangan inilah yang akan membuat Kaido tidak bisa bertahan lagi. Luffy tertawa terbahak-bahak saat memikirkan serangan paling gila itu, dan Kaido terlihat mulai merasa bahwa dirinya akan kalah. Kaido yang pada awalnya mengatakan bahwa Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy, sekarang akan mengakui bahwa Luffy adalah Joy Boy yang baru. Jika Kaido mati di sini, dia pun akan sangat bangga karena dibunuh oleh orang yang hebat. Kaido memang berniat ingin mati, bahkan dia beberapa kali mencoba bunuh diri. Dia juga sempat iri melihat Shirohige yang mati dengan gagah di perang Marineford. Jadi jika Kaido mati dalam perang Wano ini, itu adalah suatu kebanggaan untuk Kaido. Nah itu tadi, prediksi tentang One Piece Chapter 1047 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.